Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang etika berzikir. Di sini ada beberapa fasal yang terkait dengan etika berzikir. Yang pertama adalah faslun fasal. Yambaghi ayyakuna dzakiru ala akmalis sifat. Seyogyanya orang yang berzikir itu dalam keadaan yang sempurna. Fa in kana jalisan fi mawdhi'in istaqbalal qiblata. Kalau dia duduk di satu tempat, maka seyogyanya dia menghadap kiblat. Wa jalasa mutadzallilan mutakhashsyi'an bisakinatin, dengan keadaan duduk yang mutadzallil, mutakhashsyi' bisakinah. Itu mutadzallil itu arti kata aslinya itu menghinakan diri, terus mutakhashsyi' itu mengkhusyukkan jiwa, bisakinatin dengan ketenangan. Wa wiqarin mubtariqan ra'suhu, dan dia pun berzikir dengan cara menundukkan kepala. Nih. Jadi begini, saya ulangi lagi biar lebih enak. Seyogyanya orang berzikir itu dia memposisikan diri dengan posisi yang sebaik-baiknya. Kalau di sini bahasanya ala akmalis sifat, dengan sifat yang sempurna. Nah, bagaimana itu sifat yang sempurna? Banyak sekali keadaan, hanya saja jadi dikasih contoh. Kalau dia dalam keadaan duduk, duduknya menghadap kiblat, dengan duduk yang khusyuk, yang bersimpuh. Nah, bersimpuh, khusyuk, tenang, dan menundukkan kepala. Nih. Tapi di belakang ini, di selanjutnya, di lanjutan perkataan Imam Nawawi ini, beliau melanjutkan dengan kata-kata walau dzakara ala ghairi hadhil ahwal jaza wala karahata fi haqqihi. Nah, kalau dia berzikir tidak dalam posisi seperti ini, boleh-boleh saja, tidak makruh, enggak makruh. Lakin in kana bi ghairi udrin kana tarikan lil afdali. Akan tetapi kalau dia meninggalkan keadaan yang bagus tadi tanpa udzur, maka sebenarnya dia telah meninggalkan sesuatu yang afdal, sesuatu yang utama. Sekali lagi, kesempurnaan posisi orang berzikir itu memang dianjurkan. Akan tetapi kalau enggak seperti itu bukan berarti makruh, enggak. Hanya saja kalau dia tinggalkan tanpa ada udzur, dia sudah melewatkan sesuatu yang afdal. Wa dalilu ala atamil karahati qaulullahi ta'ala. Adapun dalil bahwa meninggalkan kesempurnaan posisi tersebut itu bukan sesuatu yang makruh adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqillah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.
Liulil albab, bagi orang yang cerdas. Siapa itu ulil albab yang dimaksud di sini? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu mereka yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Selalu mereka berfikir, bertafakur tentang penciptaan atau makhluk-makhluk Allah fi khalqis samawati wal ard, yang memikirkan tentang penciptaan yang ada di langit dan ada di bumi. Surah Ali Imran ayat ke 190 sampai 191 kalau nggak salah. Nih, titiknya agak ketumpuk nih. Wa thabata fis sahihain, dan telah ada di dalam kitab Bukhari Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yattaqiu fi hujri wa ana haidun fayaqra'ul Qur'an. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah pernah yattaqi itu nyandar di pangkuan. Tuh, yattaqi. Jadi suami, istri terus begini nih, nyandar nih. Itu yattaqi. Bisa begini, bisa ya pokoknya suami istri yang sedang nempel satu bersandar ke yang lain, itu yattaqi itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersandar di saya. Bedanya, ini bukan hujri tapi hijri. Yattaqi'u fi hijri. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersandar di pangkuan saya, kata Ibunda Aisyah. Wa ana haidun fayaqra'ul Qur'an. Sedangkan saya, kata beliau, dalam keadaan haid. Dan baginda Rasul, beliau bersandar di pangkuan saya sambil membaca Al-Qur'an. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini memberikan petunjuk bagi kita bahwa orang yang haid itu nggak harus jauh dari Al-Quran. Dicontohkan oleh Ibunda Aisyah, beliau dalam keadaan haid, beliau disandari Nabi dan Nabi membaca Al-Quran. Boleh yang pertama. Yang kedua, orang haid itu boleh mendengarkan Al-Quran. Nah, ini namanya petunjuk dalil. Namanya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, wa ra'suhu fi hijri wa ana haidun. Kepala beliau ada di pangkuan saya dan saya sedang haid. Riwayat yang lain seperti itu. Wa ja'a Aisyah radhiyallahu anha aidan qalat, dan telah datang pula riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, inni la aqra'u hizbi wa anna mubtaji'atun 'alas sariri. Sesungguhnya saya, kata beliau, saya membaca hizbi. Hizbi itu zikir-zikir yang rutin, selalu dibaca, selalu dizikirkan, selalu dilantunkan, yang rutin, rutinitas itu namanya hizbi. Saya membaca zikir rutin saya. Wa ana mubtaji'atun 'alas sariri, dan saya berbaring di pembaringan, di atas tempat tidur. Di atas tempat tidur. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masih ada sedikit nyambung dengan yang kemarin, bahwa orang haid itu memang tidak boleh membaca Al-Qur'an. Akan tetapi masih boleh membaca zikir-zikir yang lain yang bukan Al-Qur'an. Atau memang zikir itu ada di dalam Al-Qur'an, tetapi dia niatkan berzikir, bukan niat membaca Al-Qur'an. Satu. Yang kedua, dari hadis Ibunda Aisyah ini, bahwa walaupun orang dalam keadaan haid bersanding dengan orang yang membaca Al-Quran, hukumnya boleh. Mana buktinya? Ini Nabi bersandar
di beliau, bahkan di sini disebutkan kepala Nabi ada di pangkuan beliau, Nabi membaca Al-Quran. Nah, artinya apa? Orang membaca Al-Quran di samping orang yang haid tidak masalah. Yang ketiga, orang yang haid itu masih boleh mendengarkan Al-Quran. Ini masih sedikit nyambung dengan yang kemarin. Faslun, fasal pembahasan. Wa yanbaghi ayyakunal mawdi'u alladhi yadhkuru fihi khalian nadhifan. Seyogyanya tempat yang dipakai untuk berzikir itu adalah tempat yang khalian, sepi, nadhifan dan bersih. Saya ulangi lagi, seyogyanya tempat yang dipakai untuk berzikir itu adalah tempat yang sunyi, senyap dan bersih. Kenapa? Ternyata memang hal-hal seperti ini akan mendukung seseorang untuk bisa lebih wusul, lebih sampai, lebih khusyuk. Dia akan lebih sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hal-hal suatu yang mendukung memang. Fa innahu a'dhamun fi ihtirami dzikri wal madhkur. Sesungguhnya hal tersebut dengan memilih tempat yang sunyi dan bersih itu adalah salah satu pemuliaan, salah satu penghormatan terhadap zikir itu sendiri. Wal madhkur, dan zat yang diingat. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, seyogyanya tempat yang dipakai untuk berzikir itu adalah tempat yang sunyi, senyap dan bersih. Kenapa? Karena hal tersebut menjadi penghormatan tersendiri untuk zikir itu sendiri dan zat yang disebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walihada madahadz dzikru fil masajid wal mawadhi'isy syarifah. Karena itu zikir sangat-sangat dianjurkan ketika di dalam masjid dan di tempat-tempat yang mulia. Wajah 'anil Imamil Jalil Abi Maisarah radhiyallahu anhu qala, la yudhkarullahu ta'ala illa fi makanin tayyibin. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disebut kecuali di tempat yang thayyib. Thayyib itu indah. Thayyib itu bagus. Thayyib itu baik. Nah, ini indah, bagus, baik. Allah tidak boleh disebut kecuali di tempat yang bagus, yang indah, yang baik. Wa yanbaghi aidan ayyakuna famuhu nadhifan. Dan diharapkan juga seyogyanya, seyogyanya harapan yang sangat-sangat diharapkan, wa yanbaghi aidan ayyakuna famuhu nadhifan. Bukan hanya tempatnya yang baik, bukan hanya tempatnya yang mulia, akan tetapi famuhu nadhifan. Mulut, lisan yang dipakai untuk berzikir ini adalah lisan yang nadhif, yang bersih. Fa in kana fihi taghayyurun azalahu bisiwak. Kalau seandainya di dalam mulut, di dalam lisannya orang yang berzikir tersebut kok ada perubahan, artinya perubahan dalam hal bau mulut misalnya, maka azalahu bisiwaki, dia diharapkan untuk menghilangkannya dengan cara sikat gigi. Kalau zaman dulu namanya siwak. Wa in kana fihi najasatun azalaha bil husli bil ma'i. Kalau seandainya di dalam mulut orang yang berzikir tersebut terdapat najis, maka hilangkan najis tersebut bil husli bil ma'i, dengan cara kalau arti kita berkumur, diguyur dengan air, artinya berkumur. Falau dzakara walam yaghsilha fahuwa makruhun. Kalau dia masih kekeh tetap mau berzikir tanpa mau berkumur, tanpa mau menghilangkan najisnya tersebut, maka
tidak haram, akan tetapi makruhun, hukumnya makruh, wala yahrumu, tidak haram. Nih, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit menggarisbawahi bahwa zikir adalah ingatan kita kepada al-madhkur Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir ini sesuatu yang baik. Dan al-madhkur yang kita ingat adalah zat yang maha baik. Karenanya, ketika kita melakukannya, dianjurkan kita lakukan di tempat yang baik. Ternyata bukan hanya tempatnya yang baik, akan tetapi alat yang untuk kita mengingat Allah, yaitu lisan kita, untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala pun diharapkan, sangat-sangat diharapkan dengan lisan yang terbaik, yaitu tidak bau mulut, bahkan tidak ada najis di dalamnya. Kalau seandainya ada najis, dianjurkan untuk membersihkannya. Nah, kalau seandainya ada pertanyaan, Pak Ustadz, ya, kalau masih kekeh gimana? Mungkin malas lah bersihinnya. Dikir aja terus lanjutin, walaupun di mulutnya ada najis seandainya. Boleh enggak? Kalau nanya boleh enggak, jawabannya boleh. Akan tetapi, bolehnya ini adalah boleh yang makruh. Makruh itu enggak sampai haram. Levelnya belum sampai ke haram. Tapi tetap enggak bagus. Nah, levelnya boleh, tapi bolehnya boleh makruh. Wala yahrumu, tidak haram. Walau qara'al Qur'ana wa famuhu najasun, maka karoha. Kalau seandainya seseorang membaca Al-Quran, sedangkan mulutnya juga terdapat najis, hukumnya pun sama, makruh, nggak sampai haram. Nah, tapi, wa fi tahrimihi wajhani. Ternyata ada dua pendapat dalam hal ini. Masalah membaca Al-Quran, mulutnya ada najisnya. Kata Al-Imam An-Nawawi, di dalam kitab ini, halaman 9, asahhuhuma la yahrumu. Pendapat yang paling sahih adalah tetap tidak haram, alias makruh, seperti pendapat yang di awal tadi. Wallahu a'lam. Terima kasih. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.